Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam cara konsistori HKBP tengah minggu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar renungan di malam ini, di edisi di hari Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 740 ayat 1 dan ayat 4. Nang purpe haba-habai. Nang purpe haba-habai, Tuhan mapalingkumani, lumutape portirio, Tuhan mapalingkumani. Agen sopertano matuni, Titano Sinyuluman, agen sopertano matuni, Mudradi salilingay. Oh Jesus, partangan natin, sa'yo mapalingkumagi. Ay masautot umati, sa'yo mapalingkumagi. Ay Jesus, sopertano matuni, Titano Sinyuluman, ay Jesus, sopertano matuni, Mudradi salilingay. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 741 ayat 1 di badai topan cobaan. Di badai topan cobaan, bidanglah perlindunganmu. Walaupun goncang termasuk, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, bertengkar di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, bertengkar di dunia, perlindunganku yang kita berdoa, ya Tuhan Allah, kuatkan kami jika cobaan penderitaan datang dalam hidup ini. Kiranya kami tetap bersandar dan bergantung hanya padamu saja. Amin. Renungan malam ini dari bacaan malam Almanak HKBP di hari Rabu tanggal 26 November 2025, tertulis di Wahyu 13 ayat 1-10. Tetapi yang menjadi nas renungan kita malam ini berasal dari ayat 10. Demikian bunyinya. Barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Yang penting di sini ialah ketabahan dan iman orang-orang kudus. Demikian bunyinya. Hiduplah dalam ketabahan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, apa itu tabah? Tabah adalah tetap kuat dalam menghadapi cobaan, kesulitan, atau penderitaan. Tidak semua dapat melalui penderitaan dengan baik. Ada orang yang menyerah saat masalah besar menghantamnya, sehingga ia menyakiti dirinya, bahkan yang lebih parah mengakhiri hidupnya. Nasihat ini adalah nasihat Yohanes kepada jemaat mula-mula yang menghadapi ancaman baik dari pemerintah Romawi dan orang-orang yang belum menerima Yesus. Ayat 1,
Diberitakan Yohanes melihat seekor binatang keluar dari dalam laut yang memiliki 10 tanduk 7 kepala, yang menggambarkan bangkitnya negara Roma sebagai negara yang kuat, cerdik dan pandai. 7 kepala adalah 7 kaisar yang luar biasa kejamnya. Mereka adalah 7 kaisar Romawi yang memerintah Roma setelah Kaisar Agustus, Kaisar Tiberius, Caligula, Nero, Vespasianus, Titus, dan Domitianus yang paling kecil. Di antara mereka, Titus adalah kaisar yang menghancurkan bait Allah sehingga tidak berdiri lagi. Para kaisar menganggap diri mereka sebagai dipus yang ilahi atau kadang-kadang Allah. Bahkan Kaisar Nero sendiri mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Orang hanya boleh menyembah Allah setelah mereka kembali dari kuil untuk menyembah kaisar. Allah disamakan dengan ilah oleh para kaisar. Efeknya luar biasa. Siapa yang melawan mereka akan dihukum, ditangkap, disiksa, tidak jarang langsung diperhadapkan dengan kematian. Lalu bagaimana saat orang percaya menghadapi penderitaan tersebut? Yohanes mengatakan, barang siapa ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Menggambarkan situasi yang dihadapi orang Kristen. Mereka harus sabar, bukan meletakkan iman mereka untuk menghindari tawanan dan pedang. Bukan berarti menyerah pada nasib atau takdir, tetapi menyadari bahwa saat mereka menderita, itu berada dalam kuasa Allah. Ketika mereka ditawan, itu berada di dalam kuasa Allah. Ketika mereka ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, walaupun sekilas adalah kekuatan manusia, tetapi itu berada di dalam kuasa Allah. Allah bukan takut terhadap perbuatan dunia atau manusia. Kita tentu ingat inti doa Tuhan Yesus saat akan disalibkan. Jadilah kehendakmu bukan kehendakku. Jika kita ingat Petrus menghunus pedang untuk membela Yesus dari orang yang mau menangkapnya, Yesus justru menegur Petrus dengan keras. Ini menunjukkan bahwa Yesus atau orang Kristen tidak boleh dibela dengan pedang. Maka yang sangat diperlukan adalah hidup dalam ketabahan. Tabah bukan berarti sikap menerima saja atau pasif, namun merupakan sikap yang aktif, keberanian menerima hal yang buruk. Keberanian ini timbul dari adanya keyakinan bahwa semua itu akan berubah menjadi kemuliaan jika kita setia kepadanya. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita diingatkan berani menghadapi situasi sulit atau buruk dan tetap setia sampai akhir supaya memperoleh mahkota kehidupan. Mungkin kita ditekan bukan lagi oleh ancaman pedang, oleh ancaman tawanan perang, tetapi kita diperhadapkan dengan pekerjaan kita atau kehidupan kita setiap hari yang berhadapan dengan berbagai kesulitan. Maka mari kita belajar untuk tetap sabar, setia di dalam Tuhan, tetap kuat dalam menghadapi cobaan, kesulitan. Sangat diperlukan kesetiaan, mulai dari hal yang kecil. Perjuangkanlah kesetiaan. Ada harga yang dibayar. Akan selalu ada resiko dalam hidup. Tapi ingatlah firman Tuhan. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Selamat istirahat di malam ini. Tuhan memberkati. Amin.